Pada video viral yang beredar di media sosial, terdapat beberapa pelanggaran etika profesi media. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran privasi karena wajah individu yang terlibat ditampilkan secara jelas tanpa adanya penyamaran, sehingga identitas mereka mudah dikenali oleh publik. Judul dan narasi yang digunakan bersifat sensasional dan cenderung menghakimi, sehingga menggiring opini publik tanpa klarifikasi yang berimbang. Kurangnya keberimbangan informasi terlihat dari tidak adanya penjelasan dari pihak terkait maupun institusi yang berwenang. Konten viral seringkali dibuat untuk menarik perhatian sebanyak mungkin. Di era media sosial seperti sekarang, konten viral sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Semakin ramai dibicarakan, semakin banyak ditonton dan dibagikan, maka semakin dianggap benar oleh publik. Namun, di balik popularitas tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah konten viral benar-benar dibuat dengan cara yang bertanggung jawab dan etis? Atau justru mengabaikan nilai-nilai etika demi menarik perhatian? Melalui video ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat lebih jauh bagaimana konten viral bisa menimbulkan masalah etika, serta mengapa etika profesi media sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kita akan membahas bagaimana pelanggaran etika profesi media sering terjadi dalam konten-konten viral yang beredar di media sosial. Banyak kreator yang selalu fokus mengejar perhatian, sampai lupa bahwa setiap konten punya dampak bagi mereka. Karena itu, tanggung jawab kreator adalah menyampaikan informasi menjadi hal yang sangat penting. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit konten yang mengabaikan etika dan tanggung jawab media. Salah satu pelanggaran yang sering muncul dalam konten viral adalah pelanggaran privasi. Wajah individu ditampilkan secara jelas tanpa izin, lalu disertakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian. Hal ini berpotensi menggiring opini publik, menimbulkan penghakiman sepihak, dan merugikan pihak yang ditampilkan meskipun kebenaran dari peristiwa tersebut belum tentu jelas. Selain itu, penyebutan nama institusi yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa juga dapat merusak citra lembaga. Padahal perilaku tersebut merupakan tindakan individu, bukan tanggung jawab institusi secara keseluruhan. Jika hal ini terus dilakukan, publik bisa memiliki persepsi yang keliru dan menilai sebuah lembaga secara tidak adil. Dalam etika profesi media, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Artinya, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum ada keputusan hukum yang jelas. Namun, penayangan rekaman tanpa identitas, yaitu penyamaran identitas, tanpa konteks, dan tanpa klarifikasi yang seimbang, dapat menjadikan asas praduga tak bersalah atau menggiring opini publik. Hal ini tidak hanya melanggar privasi atau hak privasi individu, tetapi juga bertentangan dengan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi yang adil dan beretika. Sehingga penting bagi kita, khususnya mahasiswa, untuk memahami bahwa etika harus selalu didahulukan daripada sekedar viralitas. Sebagai solusi, konten tandingan yang lebih etis dapat dibuat dengan menyamarkan identitas pihak yang terlibat, menggunakan judul yang netral, serta menyajikan informasi secara berimbang, tanpa ada penghakiman. Viral bukan segalanya. Etika itu tanggung jawab. Media harus manusiawi.